Hampir setiap komponen pada alat pancing modern dibuat melalui proses industri berteknologi tinggi. Dari senar yang tipis, kail yang tajam, hingga joran yang ringan namun kuat, semuanya diproduksi dengan tingkat presisi yang luar biasa. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana senar pancing diproduksi di dalam pabrik modern. Mulai dari butiran polimer hingga berubah menjadi senar berkekuatan tinggi yang digunakan oleh para pemancing di seluruh dunia. Di dalam pabrik, butiran polimer terlebih dahulu dimasukkan ke dalam hopper mesin ekstruksi. Dari sana, material turun menuju sekrup logam panjang yang berada di dalam tabung berpemanas. Saat sekrup berputar, butiran plastik perlahan terdorong ke depan sambil dipanaskan hingga meleleh sempurna menjadi cairan polimer yang homogen. Material cair ini kemudian dipaksa melewati cetakan khusus yang disebut spinneret. Setiap lubang pada spinneret memiliki diameter yang sangat kecil, sehingga saat polimer keluar, material tersebut langsung berubah menjadi filamen-filamen yang sangat tipis. Sesaat setelah keluar dari cetakan, filamen diarahkan ke bak pendingin berisi air untuk mempercepat proses pengerasan dan menjaga bentuknya tetap stabil. Namun pada tahap ini, filamen masih relatif lunak dan belum cukup kuat untuk digunakan sebagai senar pancing. Karena itu filamen harus melewati proses drawing atau peregangan. Filamen ditarik melalui serangkaian roll yang berputar dengan kecepatan berbeda. Setiap roll berikutnya bergerak lebih cepat, sehingga filamen terus meregang beberapa kali lipat dari panjang aslinya. Proses ini membuat rantai molekul polimer yang sebelumnya tersusun acak menjadi sejajar mengikuti arah serat. Hasilnya, kekuatan tarik senar meningkat drastis sekaligus mengurangi risiko putus saat menerima beban berat. Setelah peregangan selesai, senar memasuki tahap heat setting. Pada proses ini, filamen dipanaskan kembali dalam kondisi yang terkontrol, lalu didinginkan secara perlahan. Tahapan ini mengunci susunan molekul yang telah sejajar, sehingga senar mampu mempertahankan kekuatan, bentuk dan stabilitas dimensinya selama digunakan. Untuk menghasilkan senar braided berkekuatan tinggi, beberapa filamen kemudian digabungkan melalui mesin anyam berkecepatan tinggi. Puluhan golongan filamen bergerak saling silang, mengelilingi sumbu pusat, dan secara perlahan membentuk anyaman yang rapat. Tergantung desain produknya, satu senar dapat terdiri dari 4, 8, bahkan 12 helai filamen yang dianyam menjadi satu. Struktur anyaman ini membantu mendistribusikan beban ke banyak serat sekaligus, sehingga senar mampu menahan tarikan yang sangat besar meskipun diameternya tetap kecil. Setelah proses penanyaman selesai, senar memasuki tahap pelapisan permukaan. Senar ditarik melewati larutan pelapis khusus yang berfungsi mengurangi gesekan, meningkatkan ketahanan terhadap abrasi, serta mengurangi penyerapan air. Beberapa produsen juga menambahkan bahan tahan siar ultraviolet dan pewarna agar senar lebih mudah terlihat di permukaan air. Sebelum dipasarkan, setiap senar harus melewati serangkaian pengujian kualitas. Mesin uji tarik digunakan untuk mengukur kekuatan maksimum yang dapat ditahan sebelum senar putus. Sensor laser memeriksa diameter sepanjang gulungan untuk memastikan ukurannya tetap konsisten. Sampel tertentu juga diuji dengan cara digesekkan ke permukaan kasar,
guna mengukur ketahanan terhadap goresan dan keausan. Hanya produk yang memenuhi seluruh standar kualitas yang diperbolehkan melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap akhir, senar secara otomatis digulung ke spool plastik menggunakan mesin penggulung berkecepatan tinggi. Sistem kontrol tegangan memastikan gulungan tetap rapi, tanpa kusut atau bertumpuk tidak beraturan. Setelah itu spool dikemas ke dalam kotak yang mencantumkan informasi seperti diameter senar, kekuatan tarik, dan panjang total produk. Namun sekuat apapun sebuah senar, ia tidak akan berguna tanpa komponen yang bertugas mengaitkan ikan di ujungnya. Komponen kecil tersebut adalah kail pancing. Produksi dimulai dari gulungan baja karbon tinggi yang dipasang pada sistem pemasok otomatis. Gulungan ini secara terus-menerus mengalirkan kawat baja ke jalur produksi utama. Karena kawat masih memiliki lengkungan alami akibat proses penggulungan, material terlebih dahulu melewati mesin pelurus. Serangkaian rol khusus memberikan tekanan secara bertahap, hingga kawat kembali lurus sempurna tanpa merusak struktur logamnya. Setelah itu, kawat masuk ke unit pemotongan otomatis. Mesin memotong material sesuai ukuran kail yang akan diproduksi. Seluruh proses berlangsung sangat cepat dan mampu menghasilkan ratusan hingga ribuan potongan baja setiap menit. Potongan-potongan baja tersebut kemudian dipindahkan ke tahap pembentukan ujung. Di sini, setiap batang baja digerinda menggunakan roda abrasif berkecepatan tinggi hingga terbentuk ujung yang sangat tajam. Proses ini dilakukan dengan kontrol yang ketat agar ketajaman maksimal dapat dicapai tanpa menyebabkan panas berlebih pada logam. Setelah ujung kail selesai dibentuk, material bergerak menuju mesin pembentuk otomatis. Dengan bantuan cetakan baja berkekuatan tinggi, kawat dibengkokkan menjadi bentuk kail yang khas. Pada saat yang sama, bagian belakang kail dibentuk untuk membuat area pengikat tali, sementara sebuah duri kecil atau barb dibuat di dekat ujung tajam. Duri inilah yang membantu mencegah ikan terlepas setelah tersangkut pada kail. Meski bentuk akhirnya sudah terlihat sempurna, kail pada tahap ini masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk digunakan. Karena itu, material harus melewati proses perlakuan panas. Kail dimasukkan ke dalam tungku dengan suhu mencapai sekitar 700 hingga 800 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, struktur internal baja mengalami perubahan yang meningkatkan kekuatan material. Setelah dipanaskan, kail didinginkan dengan cepat untuk mengunci struktur baru yang lebih keras. Namun logam yang terlalu keras berisiko menjadi rapuh dan mudah patah. Setelah perlakuan panas selesai, kail memasuki tahap finishing permukaan. Seluruh sisa minyak, kerak, dan kotoran dibersihkan sebelum permukaan logam dipersiapkan untuk proses pelapisan. Kail kemudian dicelupkan ke dalam larutan electroplating. Melalui bantuan arus listrik, lapisan logam tipis seperti nikel dilapiskan ke seluruh permukaan kail. Lapisan ini berfungsi melindungi baja dari korosi, serta memperpanjang umur pakainya saat digunakan di air tawar maupun air laut. Setelah proses pelapisan selesai, kail dicuci menggunakan air bersih, lalu dikeringkan dengan udara panas. Permukaannya kini lebih halus, mengilap, dan tahan terhadap karat. Sebelum meninggalkan pabrik, setiap kail harus melewati pemeriksaan kualitas. Ketajaman ujung, bentuk lengkungan, kualitas pelapisan, dan kekuatan logam diperiksa secara acak untuk memastikan seluruh produk memenuhi standar produksi.
Kail yang lolos inspeksi, kemudian dihitung secara otomatis, dikemas, diberi label, dan dimasukkan ke dalam karton distribusi, untuk dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia. Komponen terakhir yang melengkapi sistem pancing modern adalah joran pancing. Meskipun beratnya seringkali kurang dari 1 kg, joran modern mampu membantu pemancing mengendalikan ikan yang beratnya mencapai puluhan bahkan ratusan kilogram. Kemampuan ini berasal dari kombinasi material canggih dan proses manufaktur yang sangat presisi. Produksi joran dimulai dari lembaran serat karbon atau fiberglass yang telah diresapi resin khusus. Material ini disimpan dalam ruang pendingin untuk mencegah resin mengeras sebelum digunakan. Saat proses produksi dimulai, lembaran material dikeluarkan dari ruang penyimpanan dan dibentangkan di atas meja pemotongan. Mesin kemudian memotong material sesuai pola yang telah dirancang oleh tim rekayasa. Bentuk potongan ini sangat penting karena menentukan karakteristik joran, mulai dari tingkat kekakuan, titik lentur, hingga kemampuan menyalurkan tenaga saat digunakan. Setelah dipotong, lembaran serat ditempatkan di atas mandrel, yaitu batang baja berbentuk kerucut, yang berfungsi sebagai cetakan inti joran. Material kemudian digulung mengelilingi mandrel secara presisi. Selama proses ini, teknisi memastikan setiap lapisan terpasang dengan posisi dan sudut yang tepat, agar kekuatan dapat terdistribusi secara merata di sepanjang joran. Pada beberapa model, lapisan tambahan dipasang di area tertentu untuk memperkuat bagian yang menerima beban paling besar, terutama di dekat pegangan dan bagian bawah joran. Setelah seluruh lapisan terpasang, blank joran dibungkus menggunakan pita tahan panas. Pembungkus ini memberikan tekanan yang merata dan membantu mempertahankan bentuk joran selama proses pemanasan. Tahap berikutnya adalah curing atau pematangan material. Blank joran dimasukkan ke dalam oven industri dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius selama beberapa jam. Pada tahap ini, resin mulai mengeras dan mengikat seluruh lapisan serat menjadi satu struktur yang sangat kuat. Setelah proses pemanasan selesai, joran didinginkan secara bertahap sebelum mandrel baja di bagian tengahnya ditarik keluar menggunakan mesin khusus. Hasilnya adalah sebuah blank joran berongga yang ringan tetapi memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Blank yang telah terbentuk kemudian menjalani pemeriksaan awal. Permukaannya diperiksa untuk memastikan tidak terdapat cacat, retakan, atau ketidaksempurnaan yang dapat memengaruhi performa produk. Selanjutnya, ujung-ujung joran dipotong sesuai ukuran standar, dan permukaannya diamplas hingga halus. Setelah lolos pemeriksaan, blank memasuki tahap finishing. Permukaan joran dicat dan dilapisi pelindung untuk meningkatkan ketahanan terhadap kelembapan, sinar ultraviolet, dan goresan selama penggunaan. Kemudian pegangan joran dipasang. Tergantung modelnya, pegangan dapat dibuat dari gabus alami, EVA foam, atau material sintetis lainnya yang dirancang agar nyaman digenggam dalam waktu lama. Setelah itu dudukan reel dipasang dan disejajarkan secara presisi dengan sumbu joran.
Tahap berikutnya adalah pemasangan cincin pemandu atau guide ring. Komponen ini dipasang satu persatu di sepanjang badan joran. Posisi setiap cincin harus sangat akurat, karena berperan dalam mengarahkan jalur senar dan mendistribusikan beban saat ikan menarik. Setelah terpasang, setiap cincin diikat menggunakan benang khusus dan dilapisi resin epoksi untuk mengunci posisinya secara permanen. Pada tahap akhir, joran dirakit sepenuhnya dan menjalani serangkaian pengujian kualitas. Beberapa sampel diuji dengan cara dibengkokkan hingga mencapai batas tertentu untuk memastikan kekuatan dan fleksibilitasnya sesuai spesifikasi desain. Kelurusan, keseimbangan, dan posisi seluruh komponen juga diperiksa sebelum produk dinyatakan layak jual. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, joran dibersihkan, diberi label, dikemas ke dalam pelindung khusus, lalu dikirim ke toko-toko perlengkapan memancing di seluruh dunia. Dari senar pancing yang dibuat dari polimer berteknologi tinggi, kail baja yang dibentuk melalui proses perlakuan panas, hingga joran serat karbon yang dirancang dengan sangat presisi. Setiap komponen telah melewati proses manufaktur yang panjang dan kompleks. Ketika ketiganya digabungkan, terciptalah sistem pancing modern yang ringan, kuat, dan mampu menghadapi berbagai kondisi di perairan seluruh dunia. Jika menurutmu proses ini menarik, jangan lupa tinggalkan komentar dan saksikan video lainnya di Teknologi Produksi.